다 뺐고 그 돈으로 우리 아버지 건물 가지고 돌려놔 이 사기꾼 새끼야! Sebelum Nam Taepyeong diperkenalkan ke divisi Mirai, sebenarnya Nam Taepyeong menyetujui bekerja di kantor asalkan ayahnya tidak memberitahukan orang-orang jika dia adalah putra CEO dan ayahnya tidak akan mengganggu Mirai. Rupanya, kedua syarat itu dilupakan oleh CEO Nam. Menurutnya ini adalah cara agar Nam Taepyeong tidak menjauh darinya lagi. Dan selagi belajar, justru Nam Taepyeong bisa lebih dekat dengan Mirai. Semua rekan kerja Mirai pun tidak menyangka satpam di swalayan mereka adalah putra CEO Nam. Dan kehidupan Mirai yang tenang akan mulai melelahkan. Saat bekerja, semua rekan Mirai diam sambil sesekali melihat ke arah Nam Taepyeong dan juga Mirai yang dari tadi tidak berkata apa-apa. Saat jam pulang tiba, Mirai langsung mengambil tasnya dan pulang duluan tanpa menghiraukan Nam Taepyeong. Nam Taepyeong pun langsung bergegas mengejar Mirai. Ia takut kekasihnya itu marah karena Nam Taepyeong tidak menceritakan apa-apa. Sejujurnya, Mirai tidak marah dengan Nam Taepyeong karena ia tahu kekasihnya itu pasti juga menimbang keputusan ini matang-matang. Hanya saja, Nam Taepyeong harus berkenan jika menjadi anak didiknya. Mirai tidak akan segan-segan. Ia adalah pegawai yang teliti dan meski Nam Taepyeong adalah kekasihnya dan juga putra CEO, Mirai tidak akan mengasihi jika Nam Taepyeong sampai berbuat kesalahan. 부사 아저씨? 네. Sementara itu di rumah, Mujin kemudian memberikan tantangan untuk putranya Hyunjae. Ia memberikan uang 1 juta won cuma-cuma kepada putranya itu jika putranya itu bisa mengembalikan uang itu dengan keuntungan minimal 100.000 saja, maka Mujin akan memberikan modal berapapun untuk Hyunjae berbisnis dan Hyunjae boleh berhenti kuliah. Lalu kemudian Mujin pergi mengantarkan artis pendatang baru yaitu Eon. Ia rela menyewa minibus untuk artis-artis demi mengantarkan debut pertama Eon menjadi model. Eon merasa Mujin begitu berlebihan, padahal ia hanya bekerja paruh waktu saja. Ia bahkan gugup dan tidak menyangka menerima pekerjaan ini. Sampai kemudian Mirai datang ke lokasi syuting dan melihat ibunya tengah didandani. Mirai terkejut, rupanya ibunya mengambil pekerjaan ini. Melihat kedatangan Mirai, Eon semakin gugup dan Mujin mencoba menenangkan wanita yang ia cintai itu. Saat live berlangsung, Eon yang menjadi model produk kecantikan itu sempat kikuk, namun untung saja hostnya ramah dan Eon mudah berbaur. Pancaran wajah Eon yang cantik pun membuat orang-orang membeli produk kecantikan itu dan semuanya ludes terjual. Mirai bangga pada ibunya. Inilah tampilan ibunya yang cantik jika tidak menjadi seorang ibu. Eon pun tidak menyangka banyak orang-orang menyukai produk yang dimana dia sebagai modelnya. Ia berharap tim penjualan bisa memakainya sebagai model iklan untuk barang yang lain juga. Eon tidak menyangka ia bisa tampil dengan baik. Ia juga menemukan sisi lain dari dirinya dan ia senang banyak orang selain Mujin yang mengatakan jika dirinya cantik. 이거 사야겠는데 앞으로 쓸 일이 많겠어. Sementara itu, di depan villa Mirai, Mujin melihat-lihat lokasi villa apakah aman untuk putrinya. Ia juga mengecek CCTV yang ada di sana. Lalu, tiba-tiba ia bertemu dengan Mirai dan Nam Taepyeong yang sedang mengantar Mirai pulang. Setelah berpamitan dengan Nam Taepyeong, Mirai lalu mengajak ayahnya untuk masuk ke dalam rumahnya. Meskipun canggung, Mirai berterima kasih karena Mujin sudah membantu ibunya mencarikan apartemen ini. Mirai lalu bertanya tentang putri dari pemilik villa sebelumnya. Apakah ada terjadi masalah? Mujin sebenarnya terkejut, namun ia berkata tidak ada masalah apapun. Namun melihat perilaku ayahnya, Mirai yakin ada masalah. Sekarang, kebiasaan Mirai setelah bangun tidur adalah berteleponan dengan ibunya. Entah mengapa, rasanya sekarang ia lebih sering mengobrol dengan ibunya meskipun itu bukan obrolan yang penting. Ia senang, justru hubungan mereka jauh lebih akrab. Ia ingin ibunya itu terus mengejar cita-cita yang dulu tidak sempat ibunya gapai. Saat di kantor, Mirai bertemu dengan kekasihnya di lift.
Di dalam lift itu, mereka masih bisa bermesraan. Namun saat lift terbuka, mereka kembali menjadi mentor dan juga anak didik. Mirei tidak segan menyuruh dan memarahi Nam Taepyeong di hadapan rekan-rekan lain yang sangat canggung karena Nam Taepyeong adalah putra CEO. Rekan kerja Mirei meminta Mirei untuk tidak terlalu keras kepada Nam Taepyeong, tapi Mirei enggan karena CEO sudah menitipkan putranya kepadanya. Lagi pula, Mirei hanya melakukan ini di kantor. Diam-diam, ia bersikap lembut kepada kekasihnya dan menanyakan keadaannya. 퇴근하고 맛있는 거 사줄게요. Sementara, Mujin memutuskan untuk bertemu dengan putri pemilik villa sebelumnya. Wanita bernama Kim Sang Hyun ini tidak terima karena ayahnya memiliki polis asuransi kebakaran, namun polis itu ditolak karena ayahnya membakar villa itu dengan sengaja dan meninggal. Ia juga menunjukkan jika ayahnya ikut investasi dan ia curiga Mujinlah yang memakai uangnya. Mujin bersikeras jika dia tidak tahu apa-apa. Ia hanya minta maaf, seharusnya Pak Kim pemilik villa itu tidak pernah bertemu dengannya. Jika saja Pak Kim tidak bertemu dengan Mujin, mungkin saja Pak Kim masih hidup. Dan Mujin berkata Kim Sang Hyun boleh membencinya sampai hati Kim Sang Hyun membaik. Setelah bertemu dengan Kim Sang Hyun, Mujin pun minum-minum seorang diri. Ia lalu menghubungi Eon dan berkata jika ada kemungkinan ia mengacau seperti yang ia dulu lakukan kepada Eon dan anak-anaknya, maka di saat itulah ia akan pergi dari kehidupan Eon. Eon mengira Mujin tengah mabuk dan tentu saja Mujin sedang tidak baik-baik saja. 주사야 뭐야? Sementara itu di kantor, Mirei fokus mengajarkan apa yang harus Nam Taepyeong pelajari sampai waktu menunjukkan jam pulang. Mirei pun berpura-pura pergi duluan, lalu Nam Taepyeong akan menyusul. Saat Mirei hendak turun ke parkiran mobil, ia bertemu dengan CEO Nam. Dengan terpaksa, ia pun harus satu lift dengan ayah dari kekasihnya itu. Dan di sana, CEO Nam meminta maaf karena sudah membuat Mirei kesulitan dengan menunjuknya menjadi mentor Nam Taepyeong. Mirei berkata tidak apa-apa. Lagi pula, Nam Taepyeong cepat belajar. CEO Nam ingin Mirei membujuk putranya agar lebih bertahan bekerja di sini. Namun Mirei tidak bisa melakukannya karena itu bukan kuasanya. Ia hanya berjanji untuk bertanggung jawab menjadi mentornya saja. Ketika berpisah, CEO Nam bingung hubungan putranya dengan Mirei. Ia kira selama ini Mirei berkencan dengan Nam Taepyeong. Namun sepertinya tidak. Sementara itu ada dua orang rekan kerja yang bingung mengapa CEO Nam memilih Mirei yang seorang supervisor sebagai mentor alih-alih ketua divisi tersebut. Menurut mereka, Mirei adalah anak yang suka pamer meskipun pekerjaannya memang bagus. Dan kemudian pertanyaan mereka terjawab saat melihat Nam Taepyeong dan Mirei bersama. Malam itu, Nam Taepyeong dan Mirei makan malam bersama. Mirei menghibur kekasihnya itu sambil bercanda jika Nam Taepyeong boleh balik memarahinya sebagai balasan saat di kantor tadi. Lalu tiba-tiba Mirei melihat ayahnya yang berjalan linglung. Mirei tahu ada yang salah, apalagi di belakang ayahnya, Kim Sang Hyun mengikuti ayahnya. 한잔 하셨네요. Rupanya, Mujin datang ke perayaan ulang tahun pemilik bar tetangga villa mereka. Di sana, semua tetangga dan juga Pak Oh turut hadir. Namun, tiba-tiba saat semua orang tengah minum-minum, Kim Sang Hyun datang dan menyiram kepala Mujin dengan minuman. Ia tidak terima villa itu jatuh ke tangan Mujin dan ia tidak mendapatkan uang sepeser pun. Ia ingin uang ayahnya setelah berinvestasi kepada Mujin kembali kepadanya. Padahal Mujin sudah menjelaskan bukan dia yang mengambil uang tersebut. Eon lalu datang dan membela Mujin. Ia percaya jika Mujin tidak melakukan penipuan seperti yang dituduhkan. Hyunjae dan juga Mirei yang menyusul Mujin sebenarnya kurang yakin. Namun mereka berkata jika ayah mereka tidak mungkin melakukan penipuan karena Mujin adalah bagian dari keluarga. Mujin yang mendengar hal itu pun pergi dari bar.
Sementara Pak Oh ingin Kim Sang Hyun dan penghuni villa mendengarkan penjelasan darinya. Jadi, beberapa bulan sebelum villa terjual, Mujin datang menemui Pak Oh untuk meminta bantuannya karena ia ingin membeli villa milik Pak Kim. Karena di sana, Eon dan juga anak-anaknya tinggal. Awalnya, Pak Kim bersikeras tidak mau menjualnya. Ia ingin mewarisi villa tersebut kepada putri satu-satunya yaitu Kim Sang Hyun. Namun, saat tahu putrinya itu mempunyai hutang yang banyak dan meminta uang, dengan terpaksa Pak Kim menjual villanya. Sayangnya, Pak Kim termakan rayuan investor gadungan sehingga ia memakai uang hasil penjualan villa untuk berinvestasi. Justru dirinya dan Mujin mencoba melarang Pak Kim. Tapi demi putrinya yang punya banyak hutang, Pak Kim ingin ikut berinvestasi. Dan sayangnya, uang itu malah dibawa kabur oleh investor gadungan itu. Pak Kim pun kehabisan akal. Ia lalu membakar villa untuk mencairkan polis asuransi. Tapi sayang ia malah tewas karena tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sementara Kim Sang Hyun karena tidak mendapatkan apa-apa, ia lantas mencari kambing hitam dan menuduh orang yang sudah membantu ayahnya. 맞네요. 미안합니다. Sementara itu, Mujin yang pergi dari sana kemudian menyesali sudah datang kembali ke keluarganya. Ia pikir sudah membuat Eon dan anak-anaknya malu lagi. Lalu tiba-tiba Eon datang dan berkata Mujin tidak merusak apapun. Ia percaya Mujin tidak seperti dulu lagi. Eon juga menghibur Mujin dengan bernyanyi. Sama seperti yang dulu ia lakukan saat Mujin sedih atau kalah saat bertanding, Eon juga menghibur Mujin sambil bernyanyi. Mujin pun lantas langsung menangis sampai-sampai Eon berpikir mungkin nyanyiannya tidak berhasil. Sehingga kemudian Eon pun langsung mencium mantan suaminya itu. Ia ingin Mujin berhenti menangis lalu pulang bersamanya. Mujin lantas menarik tangan Eon dan kemudian mencium mantan istrinya lebih dalam.